tuan-tuan laling perkasa, lupa diri, sekujur tubuh bersimbah darah. Di persimpangan dilema ini, kami ini tak layak. Tuhan, siapa gerangan telah menodai Engkau? Siapa gerangan telah melupakan Engkau? Tuhan, kami ini insan pasrah diri. Kami insan bernoda di hadapan-Mu. Kami bersimpuh penuh tetesan air mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan Yesus untuk memperingati hari kematian-Mu di kayu salib Bapa, untuk menebus dosa-dosa kami semuanya, umat manusia yang ada di dunia ini Bapa di surga. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Jauhkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dari rumah doa kami ini Bapa, terutama dari hati kami pada jemaat-Mu di rumah doa ini. Inilah doa permohonan kami, ampunilah segala dosa kesalahan kami Bapa, biar kami layak di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala, ayat 1 dan 2. Ibadah Jumat Agung hari ini kami landasi dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang setia menepati janjinya. Amin. Ada kehidupan dan
dan keselamatan. Kiranya damai sejahtera tercurah atas saudara sekalian. Demikian pula damai Kristus atas saudara. Kita akan mendengarkan kata atau salam pembuka di pagi hari ini di Jumat Agung. Seruan Yesus di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah salah satu dari 7 sabda terakhir Yesus yang menunjukkan penderitaan manusiawi yang mendalam dan momen perpisahan dengan Allah Bapa di surga. Seruan ini menyondolkan buat kita semua betapa besar cinta Yesus yang rela ditinggalkan Bapa agar manusia tidak lagi terpisah dari Allah Bapa. Amin. Mari kita angkat lagu pujian Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus, ayat 1 dan 5. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ulang sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saudara dan saya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita angkat lagu pujian Kidung Jemaat 29, di muka Tuhan Yesus, ayat 1 sampai 4. Amin.
Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini Bapa, oleh karena anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri, kami boleh datang bersama-sama dengan jemaat kami untuk ikut ambil bagian di dalam ibadah Jumat Agung. Kami sadar Tuhan, ketika kami membawakan dan menyanyikan lagu ini, di muka Tuhan Yesus betapa hina diri kami. Di muka Tuhan Yesus tersungkur kami karena dosa-dosa kami, dan kami insyaf akan salah-salah kami, karena kami tahu Engkau menderita, mengalami sengsara yang tidak dapat kami katakan. Semuanya hanya untuk keselamatan kami. Engkau menghapus segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh mengatakan di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang. Hati kami pasrah berserah di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang untuk mengaku segala salah dan dosa kami. Biarlah Roh Kudus sendiri memampukan dan menguatkan kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan lebih daripada itu Bapa, kami boleh merajut tali kasih yang sudah kami terima lebih dulu ketika kami masih berdosa, karena kematian-Mu di atas kayu salib. Kami sudah lebih dulu menerima kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus sendiri, sehingga kami mampu untuk melakukannya di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah segala dosa dan salah kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengaku segala salah dan dosa kami. Amin. Mari kita angkat lagu pujian NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh, ayat 1 dan 4. La
Kita akan mendengarkan berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Barang siapa yang telah mengaku dosa-dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitahukan bahwa dosa-dosa kita semua sudah diampuni dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri untuk bersalam-salaman satu dengan yang lain sambil mengatakan salam damai. Jemaat masih tetap berdiri. Pengakuan iman bersama.
mengangkat lagu pujian karya terbesar. kita membaca kitab suci dan juga Roh Kudus hadir memberikan pengertian ketika kita boleh merenungkan dan lebih daripada itu mau kita lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus ada memberikan ingatan yang tidak pernah habis dalam perjalanan kehidupan kami. Karya terbesar di dalam kehidupan kami, pengorbananmu yang selamatkan kami. Karya terbesar adalah karyamu di atas Golgota. Engkau lakukan itu oleh karena kasih-Mu yang ingin memperdamaikan kami umat yang berdosa ini dengan Allah Bapa di surga. Dan hari ini kami boleh merasakan pahitnya penderitaan yang Engkau alami oleh karena salah dan dosa. Bapa, berfirmanlah bagi kami semua. Bukalah mata hati kami sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh kerendahan hati, sehingga kami boleh disadarkan bahwa janganlah kami hidup kembali dengan melakukan dosa, sehingga hal ini tidak menyakitkan Engkau dan melupakan Engkau. Dan Engkau juga mengajarkan kami di setiap desak napas kami
biarlah kasih Tuhan terus ada. Dan kami boleh membagi kasih Tuhan yang sudah kami terima bagi sesama kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita buka Injil kita di pagi hari ini, hari Jumat Agung, tanggal 3 April 2026, ambil dari Matius 27 ayat 57 hingga Matius 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Mari kita baca secara bergantian. Matius 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Perikopnya sudah dapat semuanya? Perikopnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 Yesus dengan suara Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil orang mencelupkannya ke dalam kelas, lalu menunjukkannya pada seorang penduduk dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara lain, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan murid-muridnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat yang mengatakan, Maria Yesus dan Yusuf dan ibu anak Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Memperingati Jumat Agung, ya. Jadi kita bersyukur kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian boleh hadir, meluangkan waktu, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita bisa bangun pagi, bukan karena kita bisa melangkahkan kaki kita boleh sampai di rumah ini, tetapi semua karena anugerah Tuhan Yesus. Saudara dan saya disadarkan bahwa hari ini kita datang ke rumah doa. Kita ingin mendapat kebenaran firman Tuhan yang terus ada, membawa kita semua untuk melihat, bahkan merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan saudara dan saya, sehingga hal ini dilakukan. Kalau kita melihat dari pembacaan Alkitab tadi, ya, di dalam Matius 27, ada satu ayat yang luar biasa di sini, yaitu di ayat 46 yang menjadi tema kita. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebenarnya, ya,
seruan atau jeritan yang kalau kita lihat, kalau kita merasakan. Kalau saya katakan waktu tua itu saya berjanji semalam mungkin kita akan, ternyata saya belum sempat karena saya belum lihat kebenaran jalannya cerita di film itu. Tetapi dari relung hati kita yang paling dalam, kita boleh melihat, kita boleh merasakan bagaimana penderitaan yang Yesus alami. Kalau kita melihat di sini, saya mencatat di sini bahwa ada 7 perkataan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdausmu. Ini buat orang-orang yang ada di samping Tuhan Yesus. Yang ketiga, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Karena Tuhan Yesus melihat pada saat dia ada di dalam penderitaan, ibunya dan beberapa saudara-saudaranya dan beberapa perempuan-perempuan yang selama ini selalu mengikuti dia hadir di sana. Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ekspresi penderitaan batinnya Tuhan Yesus yang menanggung beban saudara dan saya. Ini yang menjadi tema kita ayat yang keempat. Kemudian yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Ya Bapa, yang ketujuh, ke dalam tanganmu kuserahkan semuanya ini. Ya, jadi kalau kita boleh melihat di pagi hari ini, mungkin sudah sering kali kita mendengar khotbah ini, kita sendiri merasakan di dalam umur kita, atau lagi saya yang sudah umur sekian, sudah berapa kali jemaat juga sudah berapa kali membaca firman Tuhan ini dengan tema ini. Yang hari ini kita ambil tema Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Peristiwa penyaliban ini di mana Allah memilih jalan untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa di surga. Mari kita boleh menempatkan diri, saya katakan tadi, peristiwa penyaliban yang terjadi agar kita boleh menemukan makna penyaliban Tuhan Yesus. Semuanya itu hanya buat kita pertanyaan dan buat saudara. Dapatkah kita mengerti apa yang terjadi di Golgota? Di sini dikatakan mulai dari jam 12 sampai jam 3 di hari Jumat itu. Kalau kita baca di sini, Matius tidak memberikan apa-apa penjelasan apapun dari jam 12 sampai jam 15. Tetapi kita sendiri ketika kita berdoa, kita boleh merenungkan, kita memandang pada salib Yesus Kristus, kita boleh melihat apa yang terjadi di sana. Yesus yang menanggung dosa-dosa kita. Untuk itu ia rela disiksa, dicaci maki, diludahi, diolok-olok, diejek, dihianati oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Bahkan disangkal oleh Petrus yang adalah orang terdekat pada saat itu sebagai murid. Semua menyangkal dia. Yudas menyangkal dia hanya demi 30 keping. Petrus menyangkal dia saya tidak mengenal engkau. Dan ketika ia dicambuk dengan tali di dalam tubuhnya yang bercucuran darah, kita boleh merasakan semuanya itu buat saudara dan saya. Kalau kita melihat film daripada penderitaan Tuhan Yesus, ketika dia dicambuk, tangannya itu sudah bergetar, tubuhnya itu sudah mencucurkan darah, sampai untuk bangun kembali memikul salib, jatuh lagi bangun kembali untuk memikul salib. Sebenarnya dia sudah tidak lagi dapat merasakan penderitaan yang dia alami. Sakit, penyakit yang dia rasakan sudah tidak dirasakan lagi. Tetapi kita boleh melihat orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan dia pada saat dia memasuki Yerusalem. Bagaimana karya Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ada bersama dengan orang banyak, ada bersama dengan muridnya. Tetapi ejekan yang dia terima dari orang-orang yang ada sekitar situ. Dan di akhir di sini, di jam 3 kegelapan, di kegelapan Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Itulah yang kita alami sebagai manusia. Hal yang paling ditakutkan, hal yang paling kita takut adalah ketika kita tidak mempunyai siapa-siapa. Ketika kita seorang diri. Kita
kita akan takut mengalami hal ini. Wajar dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia berseru di sana karena dia sendiri, murid-muridnya sebelum dia datang di Taman Getsemani, didapati murid-muridnya tertidur. Pada saat dia berjalan ke sana juga murid-muridnya meninggalkan dia. Petrus, bahkan orang-orang yang tadi saya katakan ada bersama-sama waktu pada malam Minggu Palma, semua ada di situ berseru-seru. Raja ini memasuki. Tetapi besok keesokan harinya dia semua orang-orang ini termasuk orang-orang terdekatnya menghujat dia. Bahkan dia merasakan bapaknya sendiri meninggalkan di saat dia terakhir. Sampai dia berseru, "Bapak, di manakah engkau?" Apakah Bapak bisa menolong dia? Bisa saja Allah Bapak menolong dia. Tetapi kalau itu terjadi tidak ada keselamatan. Tetapi Allah Bapa membiarkan anaknya untuk menerima ini, bahwa inilah yang harus dia terima. Karena ada cerita, ada tugas di balik semua itu. Tuhan Yesus sendiri berteriak kepada Bapaknya, tetapi dia katakan, dia merasakan engkau di mana, sehingga itu sudah hari-hari terakhir. Jam-jam, menit-menit terakhir ketika dia sudah berserah. Sehingga dia katakan sudah selesai. Itu memberi gambaran buat saudara dan saya. Ketika kita mengalami penindasan, ketika kita mengalami penderitaan sekalipun, jangan kecewa, jangan berkecil hati. Karena Tuhan Yesus sendiri, anaknya yang tunggal, ketika berteriak kepada Bapaknya, dia tidak menerima jawaban. Tetapi Allah hadir di sana. Karena ada rencana yang harus Tuhan Yesus selesaikan. Begitu pula dengan kita semuanya ketika kita hadir di dalam penindasan. Ada dalam segala macam masalah yang kita perlu hanya mengangkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan hadir di sana, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan jawaban buat saudara dan saya. Sebentar kita akan masuk di dalam meja perjamuan kudus yang mengingatkan atas kematian Tuhan Yesus, darahnya, tubuhnya semua dia berikan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya, menjadi pendamai buat Allah Bapa di surga. Berkali-kali kita masuk di dalam cerita ini, tetapi tadi saya katakan, apakah kita sadar? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Keduanya mempunyai arti yang sama. Allahku, Allahku. Kalau kita baca ada di Markus 15 ayat 34. Mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah perkataan Tuhan Yesus, perkataan yang saya bilang tadi yang keempat di kayu salib. Inilah seruan Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat, di dalam rasa sakit, kesengsaraan yang diabaikan, ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat semua. Tetapi Yesus masih memanggil Bapaknya dan bertanya, kenapa saya ditinggalkan? Seruan ini menggenapi nubuatan yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 2 dan 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tetapi kalau kita mengetahui di dalam Mazmur ada satu ungkapan hal yang luar biasa, mengajarkan kepada kita semua. Firman Tuhan mengungkapkan segala seruan kita kepada Allah akan digenapi. Yesus sendiri sebagai anak Allah ternyata juga menjalankan hal yang sama. Ada rencana yang harus digenapi, yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus hanya untuk menyelamatkan kita. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan dosa-dosa kita. Sekalipun diri kita sendiri sudah berdoa berkali-kali, keselamatan itu hanya terjadi ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya untuk kita, menjadi juru damai buat dia di sana. Dan kalau kita baca tadi di sini, di pagi-pagi orang-orang yang ada di sekitar itu yang mendengar perkataan Yesus, mereka menyangka bahwa Yesus memanggil Elia dan mengejek, meskipun mereka berdiri dari tadi di bawah salib itu.
Bahkan ketika terasa haus, mereka mencemoohkan, hanya mencucukkan bunga karang ke dalam anggur dan memberi. Penderitaan yang luar biasa yang ditanggung sendiri, pengalaman sakit yang luar biasa. Ini yang orang katakan misteri yang besar ada terjadi di atas kayu salib. Hal ini memberikan gambaran Ia yang tergantung di salib, di kayu salib, melakukan tindakan ini bukan untuk diri Tuhan Yesus sendiri, tetapi buat kita semua, saudara dan saya. Dia juga rela memikul dosa-dosa kita supaya murka Allah terhadap orang yang berdosa ditumpahkan semuanya kepada Yesus Kristus. Yesus tidak pernah berdosa karena Dia adalah anak Allah yang menjadi manusia, dan hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus yang tidak berdosa kita dibenarkan. Bapak Ibu sekalian, apa arti semua ini bagi saudara dan saya ketika pergumulan penderitaan kita alami? Seperti rasanya banjir yang datang tiba-tiba, tetapi biarlah kita kembali menghadapi situasi ini. Kita tidak lagi bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Dengan iman percaya, ketika kita mengalami penderitaan di dunia ini, kita percaya Tuhan hadir di sana. Kita boleh mengalami rencana-rencana yang menurut kacamata dunia kita gagal. Kita boleh berteriak seperti layaknya Tuhan Yesus berteriak, tetapi ada jawaban Tuhan di samping kita semua. Aku di sini di tengah penderitaan. Aku di sini di atas kayu salib. Tuhan Yesus merasakan penderitaan. Sama, Bapaknya pasti mengatakan, aku di sini anak. Melewati merasakan penderitaan. Oleh sebab itu, ada firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita harus rela salib, rela menderita. Ketika tidak kita bisa lakukan ini, tidak ada gunanya. Walaupun kita menyatakan saya anak Tuhan, saya orang Kristen sebagai lambang itu salib di sana, nggak ada gunanya. Tetapi bagaimana kita mau rela pikul salib dan rela menderita? Yang Tuhan minta kita harus membuka hati kita, merubah semua perilaku kita ada di dalam kerendahan hati. Ini yang dapat kita rasakan, sehingga makna daripada rela menderita dan pikul salib itu bisa kita jalani. Kita harus tetap memusatkan pikiran-pikiran kita pada Kristus, bahkan membiarkan hati kita ini tenggelam di dalam penderitaan. Karena ketika kita tak ditenggelam, kita boleh merasakan penderitaan yang Tuhan beri. Iman percaya kita boleh bertumbuh. Dengan kita berbagi dengan Kristus di dalam penderitaan, kita dimampukan menjalani penderitaan-penderitaan kita. Dan kita tetap merasakan seberapa dalamnya penderitaan yang kita jalani. Kita percaya dan kita aminkan Tuhan Yesus ada di sana. Dan kita harus mengakui bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya di dalam keberhasilan kita, tetapi di dalam segala penderitaan Tuhan ada di sana untuk membentuk kita semua menjadi serupa dengan Dia, berharap kepada Dia, setia memikul salib, setia ada di dalam penderitaan. Biarlah kita semakin rindu menjadi saksi-saksi penyaliban Yesus Kristus yang membuka hati kita untuk diperbarui. Walaupun kita menjadi saksi di dalam cerita, di dalam kita membaca firman Tuhan, kita tidak perlu hadir di sana pada saat 2000 tahun yang lalu. Tetapi dengan iman percaya, keselamatan itu sudah diberikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bukan baru sekarang. 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi keselamatan itu bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Hari ini kita hanya diminta, percayakah kita? Jadi tidak ada lagi yang ragu-ragu. Dikatakan di situ Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani.
Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi itu memang harus dia lakuin. Begitu pula dengan kita. Ketika kita di dalam pendinasan, ketika kita di dalam masalah, kita boleh berteriak. Memang itu yang Tuhan inginkan. Kita mencari Dia, bukan mencari ilah-ilah lain. Dan Dia ada di sana. Dia mengizinkan kita menderita seperti itu. Dia mengizinkan kita masuk di dalam masalah, supaya kita benar-benar berpercaya bahwa ya, Tuhan ada di sana. Keselamatan itu milik kita. Dia bilang Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat kehidupan yang kekal buat saudara dan saya. Tetapi bagaimana kita mau masuk di dalam kehidupan kekal kalau kehidupan kita porak-poranda di dunia ini? Kita tidak rela pikul salib, kita tidak rela menderita. Kalau kita rela menderita, kita rela pikul salib hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, aku hadir di sana. Itu yang Tuhan mau. Jadi biarlah hari ini kita kembali diingatkan. Apa yang kita tidak lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Tetapi biarlah Roh Kudus menuntun kita semua untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan berbuat dosa lagi. Kita kembali fokus kepada firman Tuhan yang dikatakan, biarlah kita boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan yang Tuhan izinkan kita. Sehingga orang yang ada di sekitar kita melihat bahwa karya Tuhan, kita sudah ditebus benar-benar. Kita memenangkan, kita diselamatkan. Sehingga arti kematian, arti penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus boleh terus ada, membawa kita hari lepas hari di dalam kebenaran, hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Selamat hari Jumat Agung. Terima kasih untuk Ibu Gembala. Biarlah firman Ini kita coba menaikkan pujian. Semoga pujian ini boleh membawa kita semua mengingat kembali ketika kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Judulnya Hidupku Adalah Penyembahan.
sudah beribadah di hadapan Tuhan untuk memperingati Jumat Agung. Engkau mati rela digantung di kayu salib Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami bersalah Tuhan, kalau selama ini kami Tuhan melukai hati-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di Jumat Agung yang penuh sukacita Tuhan, di Jumat Agung yang penuh dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum memberi. Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami Tuhan, dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Amin. Kita angkat lagu pujian Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiringi, ayat 1 dan 3. Ya Bapa yang kekal, kami berlutut di bawah kaki salib-Mu hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Teguhkanlah iman kami untuk memikul salib hidup ini dengan setia. Kami berdoa khususnya bagi semua gereja-gereja-Mu yang hari ini merayakan Jumat Agung, agar menjadi saksi tentang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami kembali berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan biarlah hikmat yang daripada Tuhan sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, agar boleh membawa bangsa ini di dalam kehidupan yang benar-benar ada di dalam kedamaian. Kami juga berdoa, jamahlah saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita sakit. Terlebih khusus kami berdoa untuk Bapak Simamora dan Bapak Hutasoy. Biarlah Tuhan jamah mereka. Apapun yang mereka rasakan sampai hari ini, sakit, penyakit, atau kelemahan tubuh lainnya, kami percaya kuasa-Mu terus ada, boleh memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang mungkin berbeban berat. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka, dan mereka boleh melihat
bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Ketika mereka berbeban berat, ketika mereka ada di dalam masalah, mereka boleh diingatkan bahwa Tuhan hadir di sana. Biarlah pengorbananmu membawa pemulihan dan harapan baru bagi semua kami jemaatmu di rumah doa ini. Dan kami percaya Bapak, kami juga disadarkan bahwa dengan kematianmu, pengorbananmu di atas kayu salib, kamu dimampukan untuk bertobat dari segala dosa-dosa kami, bahkan lebih setia untuk berani memikul salib Kristus. Bahkan kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus ada menyertai kami, agar ketika kami akan mempersiapkan ibadah pada Paskah akan hari kebangkitan di hari Minggu mendatang, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh ikut hadir di dalam ibadah di gereja kami ini Bapak. Karena kami rindu untuk terus diperbaharui iman percaya kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih semuanya Bapak. Kami percaya doa yang kurang sempurna ini Engkau akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bagi berdiri untuk kita masuk ke dalam pembungkusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Allah kini dan selamanya. Pergilah dengan iman dan pengharapan bahwa berkat Allah menolong saudara-saudara sekalian untuk mewujudkan segala rencana-rencanamu. Tuhan terus berkarya dan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari wajah-Nya dengan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.